Dipersembahkan oleh Didukung oleh Bu Esther, bagaimana Ibu dengan peluangnya karena ke-27 negara meskipun harus disiapkan ya, termasuk tadi soal sertifikasi, standarnya juga harus bisa memenuhi. Ya, kebetulan 5 tahun saya meneliti itu Mbak, untuk disertasi saya. Jadi ini sustainability standard atau sustainable certification itu memang driven ya by market. Jadi suka tidak suka ya produk Indonesia yang mau penetrate pasar Eropa, Amerika ya, mereka punya standar sendiri-sendiri. Jepang punya standar sendiri, US punya standar sendiri, Eropa punya standar sendiri. Sehingga yang harus dilakukan adalah dorong mereka untuk mendapatkan certified product itu. Pak Peter membantu eksportir untuk sertifikasi, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk diversifikasi dan juga penetrasi pasar. Ya, bagaimanapun ini sesuatu hal yang sangat baik dan kita harus apresiasi ya. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan pasar dengan mensepakati AYUSEPA. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkannya kemudian. Apa yang disampaikan oleh Mbak Esa itu adalah itu detailnya. Jadi suatu hal yang besar itu biasanya adalah permasalahan tantangannya ada di detailnya. Ya, details are on details. Dan ini harus benar-benar dipersiapkan, saya kira tidak satu pihak. Ini harus bersama-sama. Indonesia memang sangat lemah di dalam standarisasi. Kita tidak punya sertifikasi standar. Produk-produk kita kebanyakan tidak memenuhi standar. Apalagi kalau kita bicarakan tentang standar internasional. Standarnya Eropa, standarnya Amerika, standarnya Jepang dan sebagainya. Upaya untuk memenuhi standar ini saya kira perlu waktu, perlu proses. Dan itu perlu kerjasama antar berbagai pihak. Sehingga upaya-upaya yang sudah dirintis oleh pemerintah itu nanti benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik. Ya. Baik Pak Faisal, artinya harus ada upaya perbaikan untuk mitigasinya dari awal, kemudian disiapkannya dari awal. Ke depan akan seperti itu untuk agar bisa siap langsung untuk jika nantinya perjanjian itu konkret. Ya, betul. Memang pasar tidak hanya bergantung kepada perjanjian dagang di antara satu negara atau dengan negara lain atau dengan banyak negara atau satu kawasan. Tetapi biar bagaimanapun kami misalnya di Kementerian Perindustrian melihat bahwa ini kelihatannya dinamika perdagangan global pun sudah sangat kompleks dan dinamikanya sudah sangat dalam sehingga banyak sekali inisiatif-inisiatif perdagangan itu yang ada di luar perjanjian dagang yang ada dan dimungkinkan sangat bisa tinggal dilakukan inisiatifnya secara bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha dan pihak negara yang memang menginginkan. Dan banyak sekali potensi yang tanpa perjanjian dagang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah kita menghitung cost sekarang. Apakah cost kita di logistik misalnya bisa sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kita mau mengembangkan pasar di Afrika atau Amerika Latin yang selama ini masih sangat kecil nilai dagang kita, itu kita harus menghitung secara waktu, secara logistik gitu. Nah ini yang kita minta dari teman-teman pelaku usaha. Mari kita hitung sama-sama. Nah kalau misalnya masih terlalu tinggi, bisa nggak kita melakukan efisiensi? Di mana kita bisa lakukan efisiensi? Apakah di proses produksi, ataukah di logistik, atau di mana? Di border misalnya. Kalau nggak bisa kita
lakukan itu, apa jalan keluar terbaiknya? Perlukah insentif misalnya dari pemerintah gitu? Insentif dalam bentuk apa? Gitu. Nah, semua ini diskusi-diskusi begini menurut saya adalah masukan yang sangat besar buat pemerintah untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Bagaimana dengan kesiapan ekonomi kreatif, Pak Rifki, tidak hanya menembus tetapi juga untuk memperluas pasar? Ya, jadi saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Beni, Bu Esther, Pak Peter, Pak Faisal, bahwa sertifikasi itu penting. Makanya dalam program aksi gitu ya, itu memang itu dalam rangkaian bootcamp kita maupun pendampingan yang 2 bulan itu sertifikasi yang kita kuatkan. Ya. Artinya itu juga sudah kita lihat dari pendaftaran sebetulnya dan saat kurasi, mana yang masih memungkinkan juga produk-produk kita yang untuk bisa disertifikasi kemudian juga menembus pasar negara tersebut begitu. Jadi memang itu yang paling penting, selain juga tentu tadi Pak Faisal mengatakan masalah harga. Harga itu tentu kaitannya nanti juga dengan biaya pengiriman ataupun bahan baku. Ya kayak fashion kita kan juga bahan bakunya juga masih ada tantangan-tantangan dan juga nanti kaitannya juga dengan insentif. Nah itu yang paralel sebetulnya dengan kolaborasi dengan lintas KL juga itu yang sedang kami upayakan begitu. Tetapi kami mempunyai rasa optimis bahwa dari hasil kreativitas anak bangsa ini sebetulnya berpeluang banyak sekali untuk kita tingkatkan ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar global. Banyak peluang, banyak potensi ekspor dari industri maupun ekonomi kreatif yang harus terus didorong ya agar tetap menjadi motor utama menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan tadi meskipun banyak tantangan tetapi tentu kalau dikelola dengan baik, dengan strategi yang tepat tetap bisa ya menjadi sektor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi dengan pengembangan research and development, kemudian kolaborasi, sinergi menjadi kata kunci dan juga strategi yang adaptif. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih seluruh panelis, Wakil Menteri Perindustrian Bapak Faisal Riza, Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki, Ketua Gabungan Eksportir Indonesia Beni Sutrisno, Eksekutif Direktur Segara Institute Peter Abdullah dan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di sesi kedua. Saya Eva Wondo, saya kembalikan ke rekan Gadis Bianca. Terima kasih. Terima kasih rekan Eva Wondo dan Bapak Ibu. Kami mohon untuk berdiri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan inilah sesi diskusi kita, ekspor impor dinamika kunci pertumbuhan ekonomi. Metro TV. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.